Ujian pertama berhadapan dengan azar. Ujian berikutnya berhadapan dengan penyembah bintang. Datang lagi ujian berhadapan dengan penyembah berhala. Datang lagi ujian, diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala masa penantian untuk punya anak. Ujian kelima, menikah dengan Sarah, tidak punya anak. Menikah lagi dengan Hajar, tidak juga punya anak. Sampai akhirnya setelah berumur 86 tahun barulah diberikan seorang anak. Anak itu bernama Ismail alaihissalam. Ujian kelima, kelanjutan dari khutbah Jumat. Inilah khutbah Jumat yang terpotong bersambung setelah sholat Jumat. Ujian yang kelima adalah anak yang sudah lahir tadi mesti berpisah dengan bapaknya, harus diantarkan ke tempat yang jauh dari Palestina. Lebih kurang jaraknya 1500 km. Ini pelajaran bagi jamaah yang kebetulan tugas meninggalkan anak istri karena PNS, siap kalau lulus diletakkan di seluruh Indonesia. Kebetulan di Tenggarong, suaminya bertugas di Sorong, Papua. Nah, ini dia mesti banyak-banyak menyebut nama Nabi Ibrahim, kama sallaita ala Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim berpisah dengan anaknya Ismail alaihissalam. Askantu min zurriyati, aku tinggalkan anakku, fi wadin, di suatu lembah, ghairi dzi zar'in, yang tak ada tanaman, inda baitikal muharram, di samping Baitullah. Kalau ada orang meninggalkan anak istrinya di tanah kebun yang cantik, indah, kolam ikan, itu biasa. Tapi Ismail beserta Sarah, Hajar ditinggalkan fi wadin, di lembah, ghairi dzi zar'in, tak ada tanaman. Sampai hari ini tak ada tanaman, tandus, kering, kerontang. Kalau kita melihat di Makkah hari ini ada pohon kurma, itu mesti dihidupkan keran air non-stop 24 jam. Kalau sampai kerannya mati, mati semua, kering. Sampai di samping Baitullah. Lalu kemudian Nabi Ibrahim mau pulang ke Palestina. Disitulah Sarah, Hajar bertanya. Dipegangnya ujung jubah Ibrahim. Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang menyuruh engkau melakukan ini wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab dengan satu kata, na'am. Hajar melepaskan ujung jubah Ibrahim. Apa kata dia? Idzan lan yudayyi'ana, kalau memang Allah yang memerintahkan, dia tidak akan menyia-nyiakan kami di sini. Apa yang terjadi? Sampai hari ini tempat termahal di dunia, tanah yang paling mahal di dunia bukan Las Vegas, tempat judi di Amerika. Tanah paling mahal di dunia bukan Tokyo. Tanah yang paling mahal adalah tanah tempat Nabi Ibrahim dulu meninggalkan Ismail dan Hajar. Di tempat yang tak ada tanaman, di tempat yang tak ada lumut, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kalau engkau meninggalkan kami di sini wahai Ibrahim, maka yang meninggalkan kami ini pencari rezeki. Yang meninggalkan kami di sini ini yang mencari rezeki. Sedangkan yang memberi rezeki tetap berada bersama kami di sini. Maka apa yang perlu dikhawatirkan? Ditinggalkan suami, pencari rezeki. Sedangkan yang menetap bersama kami di sini adalah yang memberi rezeki. Keteguhan seorang istri. Makanya bunyi selawatnya, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali. Ali itu maksudnya anak dan istri. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, maksudnya anak dan istri.
Ibrahim itu bukan cuma dia saja baik, anaknya baik, istrinya pun baik. Mudah-mudahan adik-adik kita yang belum menikah diberikan istri yang solihah solihah. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Yang udah nanti diaminkan bahaya itu. Nah, ketika itu terjadi, Nabi Ibrahim alaihissalam pulang ke Palestina, tinggal Hajar. Air tidak ada, kering kerontang, persediaan putus. Hajar sebagai istri seorang nabi, suaminya Ibrahim nabi, anaknya Ismail nabi. Inilah perempuan yang paling hebat, suaminya nabi, anaknya nabi. Carilah nabi-nabi yang lain, tidak banyak yang seperti itu. Suaminya nabi, anaknya nabi, tapi dia tidak mengangkatkan tangan ke langit minta air. Hajar perempuan yang luar biasa. Dia tidak berkata kepada Allah, ya Allah, aku istri nabi, aku ibu nabi, suamiku Ibrahim nabi, anakku Ismail nabi, kenapa aku ditinggalkan di sini? Dia tidak mengeluh. Dia berjalan ke atas bukit Safa, tidak ada air. Dia berjalan ke atas bukit Marwah, juga tidak ada air. Berjalan ke atas bukit Safa dan Marwah ini, itu yang disebut dalam ibadah namanya sa'i. Sa'i artinya usaha. Jangan pernah berhenti berusaha, walaupun engkau seorang perempuan sebatang kara di tengah gurun pasir yang tak ada tanam-tanaman, dia tetap berusaha. Apa yang terjadi? Di atas bukit Safa tidak ada air, di atas bukit Marwah tidak ada air. Bolak-balik, bukan dekat, 500 meter. Safa, Marwah, Marwah, Safa, 500 meter. Jadi kalau kita sa'i, Safa, Marwah, Marwah, Safa, Safa, Marwah, 3,5 km. Panjang umur, murah rezeki, mudah-mudahan sampai kita ke Safa Marwah. Ternyata Allah mau kasih air bukan dari tumit Hajar yang pandai berjalan. Allah mau kasih tahu kepada kita semua yang merenungkan nama Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan dari hasil usahamu itu rezeki datang, bukan dari kakimu yang kokoh tegak berdiri berlari, bukan dari situ air itu datang. Air itu justru datang dari tumit anak kaki yang belum pandai berjalan. Air Zam-Zam keluar dari tumit Ibrahim, tumit Hajar, atau tumit Ismail? Ismail yang belum pandai berjalan. Begitu dia lihat air, dia berkata Zam-Zam. Zam-Zam artinya berkumpul. Berkumpullah wahai air, berkumpullah, berkumpullah. Akhirnya air itu berkumpul lebih 3000 tahun lamanya. Nabi Ibrahim pindah dari Babilonia, Irak, ke Palestina tahun 1800. Sekarang tahun 2024. 1800 tambah 2024. Kalau tuan pergi ke Tanjung, jangan lupa membawa kawan. Memang susah diajak berhitung kalau jamaah belum makan. Itu makanya tak panjang-panjang nih, paling 10 menit selesai. 1800 Nabi Ibrahim pindah dari Babel. Kampung asli Nabi Ibrahim itu Babel. Babel itu Irak sekarang, Babilonia, bukan Bangka Belitung. Dari Babilonia 1800, sekarang sudah 2024. Artinya lebih kurang 3824 tahun. Airnya tidak kering sampai sekarang di tengah gurun pasir yang kering kerontang, tak ada tanaman. Allah mau menunjukkan kepada manusia yang katanya istrinya mandul tidak akan punya anak, ternyata punya anak. Lahirlah anak namanya Ismail. Laki-laki yang katanya nikah sekali dengan Sarah, tak punya anak. Nikah dengan Hajar, tak juga punya anak. Siapa yang disalahkan? Nabi Ibrahim disalahkan. Kalau ada orang menikah sekali tak punya anak, orang masih mungkin istrinya salah, mungkin suaminya salah. Tapi kalau sudah 2 kali menikah tidak juga punya anak, dapat dipastikan suaminya salah. Tapi ketika Allah mau menunjukkan apa yang terjadi, istri yang sudah divonis tidak akan punya anak,
akhirnya melahirkan anak, dan suaminya ketika itu berumur 99 tahun. Jarak antara Ismail dengan Ishak 13 tahun. Umur Nabi Ibrahim ketika Ismail lahir 86 tahun. Ketika Ismail berumur 13 tahun, lahir adiknya bernama Ishak. Pertanyaan, berapakah umur Nabi Ibrahim waktu Ishak lahir? Kalau membeli tasbih kayu koka, berikanlah ke kawan-kawan. Memang susah diajak matematika kalau jamaah belum makan. 99 tahun. Di mana kami bisa lihat angka ini Pak Ustadz? Lihat dalam tafsir Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Makanya renungkan sejarah Nabi Ibrahim. Kenapa Ustadz cerita Nabi Ibrahim sejak khutbah tadi sampai setelah Jumat Nabi Ibrahim? Karena sekarang jamaah sedang pergi melaksanakan ibadah haji. Orang kalau cuma punya uang pergi haji umrah, tidak merenungkan cerita kisah Ibrahim, pulang dari sana dia nggak dapat pelajaran apa-apa. Pulang dari haji pas ditanya, gimana Pak Haji di sana? Panas. Gimana haji kemarin? Mutar-mutar, lari-lari, lempar-lempar. Dia tidak memahami apa kisah di balik pelajaran kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya sebelum berangkat ke sana itu ada istita'ah namanya. Pertama, man istata'a ilaihi sabila, kemampuan ongkos biaya. Yang kedua, kemampuan sehat badan. Yang ketiga, kemampuan ilmu pengetahuan. Yang keempat, kemampuan untuk mengamalkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, tetap store ONH, tetap belajar agama, ngaji dengan guru-guru kita, supaya saat nanti berangkat ke sana mampu ekonomi, mampu sehat badan, mampu punya pengetahuan, sehingga cerita kisah hari ini, oh ini Bukit Sofa yang diceritakan kemarin, oh ini Bukit Marwah yang diceritakan kemarin. Sofa tidak ada air, Marwah tidak ada air. Ternyata dia pergi ke sumur Zam-Zam, nampak lingkaran bulat warna coklat batunya, itulah sumur Zam-Zam tepat di depan pintu Ka'bah. Saya berangkat haji tahun 1992 bulan Mei. Sekarang 2024 bulan Mei. Saya berangkat tahun 1992 kelas 2 SMP. Waktu itu masih ada tangga turun ke bawah. Turun ke bawah ada sumur Zam-Zamnya bisa dilihat. Ada sumurnya, pipa dipasang ke dalam. Sekarang sudah tidak ada lagi, ditutup karena dianggap tangga ke bawah ini menghalangi untuk orang tawaf. Tapi itu tidak mengurangi pengetahuan kita, karena tetap diberikan dia bulatan khusus sebagai penanda bahwa di bawah itu adalah sumur Zam-Zam. Apa pelajaran dari sini? Semua mulut manusia mengatakan kau tidak mungkin punya anak. Walaupun kau nikah lagi tidak akan mungkin punya anak. Tapi kalau Allah berkehendak, apa yang terjadi? Anak pinak turun menjadi nabi-nabi. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail. Ismail turun ke bawah. Itulah dia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punya ayah namanya Abdullah. Abdullah punya ayah namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya ayah namanya Hashim. Hashim punya ayah namanya Abdi Manaf. Abdi Manaf punya ayah namanya Qusay, keturunan dari Adnan, keturunan dari Ismail, anak kandung dari Ibrahim alaihi salam, yang katanya tidak punya anak. Dan sampai hari ini orang bangga mengaku, kamu siapa? Saya keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau keturunan Nabi Muhammad berarti keturunan Nabi Ibrahim. Ini yang di hadapan saya ini, saya yakin semuanya ini pun keturunan Nabi Adam. Kalau ada yang tidak mengaku keturunan Nabi Adam, berarti keturunan monyet. Bukan kata saya, itu kata Charles Darwin. Teori evolusi yang tidak betul sama sekali, bertentangan dengan ayat Al-Quran. Itu dari jalur Ismail.
Dari jalur Sarah, Sarah melahirkan anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Cucu cicit keturunan Yahuza, itulah dia Yahudi. Sarah punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub itu namanya dua, satu Yakub, satu Israel. Maka anak cucu Ishak disebut dengan Yakub, anak cucu keturunan Yakub disebut dengan Bani Israel. Bani Israel ada yang beriman, perempuan masuk Islam, menikah dengan Nabi. Jadi istri Nabi itu ada yang keturunan dari Yakub. Itulah perempuan namanya Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Orang Yahudi ini ada yang masuk Islam. Ketika Nabi datang ke kota Madinah, tala'al badru alaina min saniyatil wada. Orang melihat dari jauh. Ini laki-laki orang Yahudi namanya Husain. Husain melihat dari jauh. Dia mau ngelihat ini Nabi Muhammad ini betul Nabi atau Nabi palsu. Setelah dia lihat baik-baik, akhirnya dia mendekat. Sampai mendekat dia tanya beberapa pertanyaan. Habis itu dia yakin, dia bersyahadat. Dialah Yahudi pertama yang masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Namanya Husain. Namanya diganti Nabi menjadi Abdullah bin Salam. Setelah itu dia masuk ke rumah Nabi. Datang orang Yahudi. Nabi bertanya, kalian kenal dengan Husain? Kata orang Yahudi, Husain ulama kami, bapaknya ulama kami, dia orang suci kami. Husain keturunan orang mulia, bapak moyangnya orang mulia. Kata Nabi, Husain sekarang berada di rumah saya dan dia sudah masuk Islam. Apa kata orang Yahudi? Husain penjahat kami, bapaknya orang paling jahat, nenek moyangnya pun paling jahat. Orang Yahudi begitu cepat beralih. Kalau dia pengikut Nabi Muhammad, maka dia amat sangat benci. Husain masuk Islam, Ka'bul Ahbar masuk Islam. Mereka yang puncaknya imannya, benar keyakinannya, mereka akan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sampai masanya falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika anak ini sudah remaja, datang ujian lagi. Ujian tidak punya anak, sudah. Berpisah dengan anak, sudah. Ini yang paling berat. Anak mesti disembelih. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu? Bapak, kalau mau mengalami seperti yang dialami Nabi Ibrahim, pulang dari sini ambil pisau. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu. Anak bapak akan bilang, tunggu sebentar ya Pak. Mau kemana? Ke tempat Pak Sukardi, Pak polisi. Pak polisi. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia katakan itu kepada Ismail, apa jawab Nabi Ismail alaihissalam? Ya abati. Kalau ya abi itu biasa, ya abi wahai ayah. Ada yang lebih lembut lagi, ya abati wahai ayahanda. If'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau dapati aku termasuk anak yang sabar. Kenapa Nabi Ibrahim diberikan anak yang sabar? Karena Nabi Ibrahim sabar menghadapi ayahnya Azar. Kenapa Nabi Ibrahim diberikan satajiduni insyaallah minas sabirin? Kenapa anak yang sabar? Karena Nabi Ibrahim sabar menghadapi ayahnya Azar. Ayah yang dulu sabar menghadapi ayahnya akan diberikan anak yang sabar. Makanya bapak jangan adukan anak bapak ke ustaz. Nanti bapak sakit hati. Pak Ustadz, anak saya ini kok bandel. Ya kau dulu lebih bandel ke bapak kau.
Orang yang minum khamar bisa saja di dunia dia bahagia, duitnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya bagus. Orang yang berzina, mohon maaf, bisa saja hidupnya di dunia senang karena azabnya nanti di akhirat. Tapi orang yang durhaka kepada orang tua pasti akan mengalami di dunia. Orang yang pernah melawan ayahnya, melawan ibunya, dia tidak akan pernah mencium kebahagiaan. Walaupun rumahnya besar, duitnya banyak, dia akan berenang dalam tetesan air mata penderitaan. Bagi yang sudah berlalu, apa boleh buat? Banyak-banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari tatapan matanya nampaknya banyak yang durhaka. Jangan gitulah Ustaz Somad. Siapa Abdul Somad yang bisa menghukum orang lain? Doakan supaya Ustaz Abdul Somad tidak termasuk orang yang durhaka pada orang tua. Doakan supaya anak cucu keturunan kita semuanya anak yang soleh solehah. Tengok anak-anak soleh tuh, dari bunyi aminnya aja kuat kan. Bawa anak sholat Jumat, bawa anak pengajian. Supaya apa? Supaya mereka juga nanti akan membawa anak-anaknya ke masjid. Ini anak-anak yang bapak bawa, yang teriak-teriak, yang lari-lari, yang lompat-lompat ini, ibu bersusah-susah di luar kepanasan membawa anak. Anak itulah nanti yang akan mengisi Masjid Al-Qadar Tenggarong. Banyak orang tidak mau membawa anak ke masjid. Jamaah pun marah kalau ada anak masjid. Bawa pulang, jangan ke masjid. Selama di masjid masih ada anak-anak, masih ada anak-anak, insya Allah Masjid Al-Qadar Tenggarong masih tetap ramai. Tapi kalau di masjid sudah tidak ada lagi suara anak-anak, lebih banyak suara batu. Nauzubillah, masjid kita akan kosong 20-30 tahun akan datang. Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan anak yang sabar karena dia sabar menghadapi azar. Balasan yang sama diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kitab judulnya Gharaib wa Taraib, ditulis oleh Syekh Abu Amr Al-Misri. Ketika itu dalam kitab Gharaib wa Taraib Sa'ah wa Sa'ah sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, judulnya Semua Ada Saatnya. Nama penerjemahnya Abdul Somad. Seorang anak membawa bapaknya, mau dia pancung ke sebuah gurun pasir, di situ ada batu besar. Sampai di batu itu udah mau dia pancung bapaknya. Bapak, apa yang mau kau sampaikan? Karena bapaknya nggak mati-mati, hartanya banyak, jadi pancung aja biar cepat mati. Sampai di batu itu dia tanya, apa pesan terakhir yang mau kau sampaikan bapak? Apa jawab bapaknya dengan meleleh air mata? Ada satu yang mau aku sampaikan. Apa? Disinilah dulu aku memancung bapakku. Rupanya dia dulu mancung bapaknya. Bapaknya mau ngasih tahu ke anaknya, nanti kau pun juga akan dipancung di sini oleh anaknya. Gharaib wa taraib, keanehan dalam hidup pasti ada. Muliakan ayahmu, muliakan ibu, muliakan ayahmu, buat mereka seperti raja-raja. Insya Allah rezekimu juga akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, itu dapat saya di grup WhatsApp. Lebih mulia daripada raja-raja. Raja belum tentu bahagia. Banyak raja penguasa, duit banyak tapi tak bisa tidur malam. Jamaah yang membahagiakan orang tua tidak perlu kasur yang mahal, tidak perlu istana. Khotib naik ke atas, dia sudah tertidur. Kan sangat bahagia itu. Betul apa tidak? Betul pula kata orang. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan anak yang soleh. Watallahu lil jabin, diletakkannya di atas altar. Pisau itu sudah sampai ke leher Ismail alaihissalam. Nabi Ismail merasakan dinginnya pisau itu di dalam. Ini tempat yang sangat sensitif. Kita kalau mau merasakan musim dingin, musim panas, rasanya dingin. Kalau mau merasakan batu itu betul batu atau bukan batu, dirasa di sini, dingin atau tidak? Dingin. Bapak Ibu kalau mau merasakan perasaan Nabi Ismail, pulang dari sini, pergi ke dapur, ambil pisau, letak. Terasa dinginnya di sini. Tinggal ditarik sedikit saja putus. Ketika dia akan menarik itu, apa kata Allah? Wa fadainahu bidzibhin azim. Kami tebus dengan sembelihan yang besar, seekor domba
bukan kambing kacang, kambing kampung yang bulunya tipis, tapi kambing domba. Maka afdal dengan domba. Kenapa afdal dengan domba? Karena dagingnya banyak. Mana yang lebih afdal Pak Ustadz? Kambing atau sapi? Tergantung. Kalau kambingnya gemuk, sapinya kurus. Karena kurban itu yang afdal, yang paling banyak dagingnya. Karena orang mau makan daging. Nah, disembelih. Bismillahi Allahu Akbar. La yanalallah luhumuha wala dima'uha. Darahnya tidak sampai kepada Allah, dagingnya tidak sampai kepada Allah. Karena dulu orang kafir musyrik memotong kambing, memotong sapi, darahnya ditempelkan ke dinding Ka'bah, kepalanya dipukul-pukulkan ke Ka'bah. Turun ayat, la yanalallah luhumuha. Darahnya, dagingnya tidak sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah hanya ketakwaan. Allah tidak minta anak kita. Kenapa Allah tidak minta anak kita? Kenapa yang diminta Allah kepada Nabi Ibrahim anaknya yang ditunggu selama 86 tahun? Nabi Ibrahim menunggu anak 86 tahun. Orang sekarang nikah Januari, April lahir anaknya. Nabi Ibrahim menunggu 86 tahun. Setelah anak itu lahir besar, diminta Allah. Kenapa Allah tidak minta anak kita? Karena Allah tahu. Kalau ada orang bertanya, kenapa Nabi Ibrahim yang diminta anaknya? Kenapa saya tidak diminta anak saya? Sedangkan kambingnya aja diminta, nggak pernah kau kasih. Apalagi anak yang kau minta. Allah tahu kadar iman kita. Itulah maka yang diminta adalah seekor kambing. Bagaimana kalau dengan domba Pak Ustadz? Bagus. Bagaimana kalau kami buat 1 ekor sapi limosin 7 orang? Bagus, 1 miliar harganya. Nabi Muhammad SAW memotong kurban 63 ekor sendirian. Umurnya waktu itu 63 saat dia haji wada. Potong 63. Kira-kira kalau ada bapak-bapak umur 63 tahun motong sendiri, itu tandanya orangnya sehat atau sakit? 63 ekor motong sendiri. Yang ke-64 dia ambil pisau, dia berikan ke Sayyidina Ali. Ali, lanjutkan. Sayyidina Ali memotong 37 ekor. 37 tambah 63 sama dengan 100 ekor unta besar, gemuk, sehat, kurban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau 63 ekor unta, itu Nabi Muhammad miskin atau kaya? Kaya. Siapa bilang Nabi Muhammad miskin? Nabi Muhammad itu miskin, susah, jubahnya compang-camping, bajunya nggak pernah ganti. Itu Nabi Muhammad versi Snok Hargrunyi. Dia mau mengatakan umat Islam itu susah. Kalau mau betul ikut sunnah Nabi Muhammad, orang Tenggarong yang katanya kaya-kaya yang mau ikut sunnah Nabi Muhammad, berkurbanlah 100 ekor unta. Kalau kau kaya bukan rumahmu besar, kalau kau kaya bukan mobilmu mewah, kalau kau kaya bukan gelang emasmu rantai, bukan. Kalau kau kaya, berkurbanlah 100 ekor unta. Siap? Siap. Insya Allah. Ini katanya ikut sunnah, ikut sunnah, ikut sunnah. Sunnah apa? Bini 4. Ikut sunnah, ikut sunnah. Ikut sunnah itu adalah secara keseluruhan. Jangan yang giliran enak-enak kau bilang sunnah. Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ke semua ibadah kita ini sebagian besarnya diambil dari Nabi Ibrahim dan keluarganya. Termasuklah keluarga Nabi Ibrahim itu adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kajian kita pada siang hari ini. Kenapa Ustaz cepat kali tausiahnya? Ini sudah setengah jam ditambah dengan khutbah tadi. Kalau menangkap ikan gulama di kota Padang, tidak boleh tausiah lama-lama.